Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hamdi. Saya mempresentasikan hasil paper yang kami buat dari kelompok kami, yaitu dengan bertiga, ada saudara saya Ikin, kemudian saya sendiri Saiful Hamdi, dan Bapak Muhammad Saleh Japri, yang berjudul tentang strategi framework dari organisasi dalam penerapan SITI, studi kasus STMIK Lombok. Latar belakang, organisasi atau perusahaan untuk menerapkan SI atau TI mempunyai beberapa tujuan atau sasaran dalam meningkatkan kualitas organisasi atau perusahaan. Seperti yang pertama, melakukan otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan keaktifan dalam melakukan setiap proses kerja. Yang kedua, memperbaiki manajemen organisasi untuk mendapatkan organisasi pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kompetitif advantage dengan menerapkan teknologi SI atau TI sebagai model bisnis baru di dalam organisasi atau perusahaan. Dari ketiga sasaran atau tujuan yang dituangkan ke dalam langkah framework, dapat diformulasikan suatu langkah kerja strategi penerapan SI atau TI di dalam proses bisnis untuk mendapati visi dari suatu organisasi. Nulisan paper atau jurnal ini bertujuan untuk menganalisa strategi perguruan tinggi STMIK Lombok dalam menerapkan SI atau TI. Kemudian permasalahan yang dirumuskan pada penggunaan kerangka kerja atau framework untuk menganalisa penerapan SI TI dalam perguruan tinggi tersebut. Pada itu ada metodologi penerapan. Di dalam metodologi penerapan ini ada lima bagian yang akan dianalisa. Yang pertama, analisa lingkungan luar, yang di sini yang analisa luar baik itu dari luar organisasi. Kemudian ada analisa lingkungan internal, kemudian ada analisa SWOT, kemudian critical success factor atau CSF, dan prototype aplikasi. Yang pertama itu ada analisa strategi dari lingkungan eksternal. Pertama, yang berarti di politik, bagaimana dukungan pemerintah daerah untuk bekerja sama untuk menerapkan teknologi informasi dalam sektor pendidikan, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian di dalam setiap pergantian periode pemerintahan kemungkinan terjadi perubahan kebijakan. Misalnya kemarin si pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang seperti ini, kemudian sekarang pemerintah daerah baru akan menerapkan kebijakan yang lain. Kemudian ada otonomisasi khusus dan sepenuhnya yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan kebijakan kurikulum pendidikan. Nah, hal-hal seperti ini belum kita temukan di daerah kami, yang khususnya di daerah Lombok Tengah. Kemudian kerjasama MOU dengan Pemda tingkat 2 dan beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah harus cukup baik. Kemudian dari segi ekonomi, yang pertama, mayoritas masyarakat radius perguruan tinggi STMIK Lombok berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi kebanyakan masyarakat di Lombok Tengah itu banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan karena faktor ekonomi. Kemudian sumber-sumber mahasiswa merupakan mahasiswa dari golongan keluarga berpenghasilan rendah. Jadi di STMIK Lombok itu menerapkan istilahnya perkuliahan yang memang sangat murah, jadi bisa diakses atau bisa dimanfaatkan bagi mereka keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jadi ketimbang dibandingkan sama perguruan-perguruan tinggi lain yang ada di NTB. Kemudian kemampuan untuk dapat mengakses sistem dengan alat yang canggih masih minim, dikarenakan daya beli masyarakat untuk perangkat teknologi yang lebih tinggi dan canggih masih kurang. Ini sudah dijelaskan tadi bahwa masyarakat Lombok Tengah itu masih ekonominya masih lemah, sehingga untuk membeli perangkat-perangkat yang canggih, contohnya saja laptop itu menurut mereka itu harganya mahal. Kemudian ada analisis lingkungan eksternal, itu berbaik dari segi sosialnya. Nah, bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemahaman akan daya guna teknologi.
Kemudian penggunaan teknologi internet masih terbatas pada masyarakat golongan menengah ke atas. Jadi di sini penggunaan internet masyarakat biasanya di pelosok-pelosok karena belum ada jaringan internet. Jangkauan teknologi internet tidak merata ke pelosok daerah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di pelosok-pelosok belum ada jaringan internet yang bisa digunakan untuk mengakses. Kemudian meningkatkan penggunaan teknologi internet sebagai media promosi potensi usaha atau budaya. Nah, kebetulan di Kabupaten Lombok Tengah dia bergerak di bidang pariwisata. Jadi internet itu dipakai untuk sebagai ajang promosi, terlebih-lebih sekarang di Kabupaten Lombok Tengah akan menerapkan istilahnya daerah pariwisata. Lebih-lebih di NTB sekarang jadi dinasti wisata halal. Kemudian image masyarakat terhadap pentingnya pemerataan pendidikan masih cukup rendah. Jadi di sini di daerah kami di Kabupaten Lombok Tengah itu pemerataan pendidikan itu masih sangat minim. Kenapa? Karena anak sekolah itu paling tinggi sekolahan mereka itu sampai SMP. Dari SMP itu palingan ujung-ujungnya mereka pergi ke Malaysia. Karena biaya untuk naik ke jenjang atasnya, baik itu SMA atau sederajat sampai ke perguruan tinggi masih kurang. Walaupun ada program pemerintah yang bilang sekolah gratis. Tapi walaupun sekolah gratis, yang namanya juga sekolah karena di pelosok-pelosok sana sekolah jauh, jadi jarak tempuhnya bermil-mil. Kemudian dari segi teknologi, penggunaan teknologi internet masih didominasi oleh pengguna media sosial. Jadi kebanyakan di daerah kami itu internet itu digunakan hanya untuk Facebookan, Twitter, WhatsApp dan sejenisnya. Belum bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian perangkat akses internet mayoritas menggunakan perangkat bergerak atau handphone. Jadi untuk bisa mengakses internet di daerah kami itu paling tidak dia menggunakan smartphone. Belum bisa yang menggunakan istilahnya pakai laptop atau apa namanya yang lebih canggih. Kemudian perubahan teknologi khususnya teknologi informasi yang cepat berpengaruh dalam pengembangan infrastruktur. Kemudian yang 4, sarana pendukung informasi, sistem informasi akademik dan integritas masih terbatas. Kemudian jangkauan internet belum merata. Tekanan dari pihak yayasan, di sini ada brosur grup dan stakeholder. Ada tekanan dari pihak yayasan untuk meningkatkan kualitas manajemen dari kinerja dari internal akademik. Kemudian menggambarkan visi strategi bisnis dan menerapkan SITI yang dicapai kepada pihak yayasan. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan administrasi pelayanan untuk mahasiswa. Kemudian transparansi kinerja pegawai dituangkan dalam dokumen laporan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh top manajemen kepada pihak yayasan. Kemudian dari lingkungan internalnya, meningkatkan sumber daya dalam lingkungan organisasi dalam mengembangkan sistem informasi integritas dengan strategi organisasi. Kemudian dari dukungan dari pihak-pihak pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mengembangkan manajemen organisasi. Di sini ada yayasan, kemudian mereka atau biasanya kalau di sekolah itu namanya komite. Banyak aktivitas kinerja di dalam organisasi yang membutuhkan teknologi informasi untuk proses pengerjaan. Kemudian pada proses aktivitas tertentu dilakukan secara manual seperti pengajuan tugas akhir, absensi pegawai, dan informasi berkaitan dengan kegiatan kampus masih memanfaatkan media sosial yang tersedia. Kemudian di sini ada analisa SWOT. Di sini di analisa SWOT ini ada strike atau kekuatan. Dukungan dari pihak pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membangun teknologi STI itu sangat mendukung. Jadi kalau pemangku kepentingan tidak mau mendukung, otomatis analisa SWOT ini nggak akan bisa jalan, atau sebuah organisasi itu akan pincang. Karena yang lebih berkepentingan, contohnya ketua yayasan atau stakeholder itu harus benar-benar berperan aktif di dalam pembangunan yayasan tersebut. Kemudian kemampuan sumber daya di lingkungan organisasi untuk sistem yang dapat terintegrasi dengan aktivitas organisasi cukup memadai. Kemudian dari segi dari segi weakness atau sistem yang belum terintegrasi dengan
kebutuhan organisasi. Jadi di sini sistemnya masih kurang memadai dengan apa yang dibutuhkan sama sebuah organisasi. Kemudian sarana pendukung sistem informasi terintegritas masih terbatas. Jadi sarananya itu masih belum memadai seperti apa yang diharapkan gitu. Kemudian ada opportunity. Minat masyarakat untuk memahami teknologi informasi semakin tinggi. Kemudian pemanfaatan teknologi internet yang meningkatnya di masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kerjasama atau MOU dengan Pemda tingkat 2 dan beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah tidak cukup baik. Kemudian ada threat atau ancaman dibukanya program studi yang sama oleh PTS dengan konsentrasi ilmu sama. Jadi ini merupakan sebuah ancaman. Adanya kemungkinan ketidakstabilan daerah karena dipacu event-event nasional seperti pemilu dan perkembangan politik mengarah pada kebijakan daerah. Kemudian critical success factor analisa dari segi objektif atau goalnya, informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang perguruan tinggi STMK Lombok. Nah, kandidat critical success adalah membangun portal website sarana informasi tentang perguruan tinggi STMK Lombok. Kemudian layanan informasi akademik yang aktif dan akurat. Nah, kemudian kandidatnya itu membangun sistem informasi akademik melayani informasi tentang aktivitas akademik. Kemudian portofolio dari sebuah aplikasinya di sini ada strategik, ada high potensial, ada dan key operasional support dada. Di sini di strateginya sistem penerima mahasiswa baru atau PMB online itu memang sudah ada. Kemudian integritas KRS dan penjadwalan perkuliahan, media pembelajaran berbasis online dan sistem e-learning, integritas sistem keuangan dan KRS. Kemudian sistem di high potensialnya sistem pemetaan alumni, sistem pengajuan tugas akhir. Nah, dari hasil pemaparan kelompok kami bisa ngambil kesimpulan. Yang pertama itu merencanakan penerapan SITI pada suatu organisasi memperhatikan aspek lingkungan luar organisasi atau eksternalnya. Seperti contohnya tadi di kami di sini eksternalnya masih kurang seperti apa yang kami harapkan. Nah, lingkungan internal organisasi dan pemangku kepentingan atau stakeholder dituangkan dalam kerangka strategi untuk menerapkan SITI sebagai strategi organisasi. Kemudian dukungan stakeholder dan otonomi seluas-luasnya untuk perguruan tinggi menjadi kekuatan perguruan tinggi STMK Lombok menggunakan SITI untuk memperbaiki manajemen di dalam organisasi. Selain itu terdapat beberapa kelemahan dalam membangun sistem seperti sistem yang ada banyak yang belum terintegrasi. Kemudian kesempatan banyak instansi pemerintah daerah setempat yang bisa diajak kerjasama untuk membangun SITI dan semakin besar dari minat masyarakat untuk lebih aware akan teknologi informasi. Kemudian ada beberapa ancaman yang menjadi pertimbangan organisasi, yakni banyaknya perguruan tinggi di bidang keilmuan yang sama bermunculan. Banyak faktor-faktor dari strategi organisasi menjadi salah satu pendukung kesuksesan penerapan SITI. Faktor tersebut berkaitan dengan tujuan objektif visi dari organisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi. Kemudian integrasi sistem yang sudah berjalan merupakan salah satu strategi dari organisasi tersebut. Strategi ke depan yang dapat diraih dengan pengembangan sistem ialah bagaimana pemetaan alumni sebagai tersebut mempunyai keterkaitan dengan para alumni. Jadi mungkin sekedar itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.